Banyak banget untungnya. Selain beli satu gratis satu, ada hadiah emas dan umroh ke Mekah gratis lagi. Nih Lam, kopi luwak hitam barunya. Aroma kopi luwak hitam baru ini nggak ada duanya. Kopinya juga hitam pekat lagi. Kita makan lagi yuk gorengannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kopi luwak hitam baru ini nggak kemanisan. Mantap. Karena nggak kemanisan itulah, makanya kopi luwak hitam baru ini lebih sehat untuk dikonsumsi secara rutin. Nah, sekarang udah lengkap deh syarat untuk ikutin undiannya. Terus gampang lagi cara ikutannya. Kita cukup kirimkan 3 bungkus saset kosong, kopi luwak varian apa aja, dan sertakan data diri, kirim deh ke PO Box 9999 JKS 12.000. Lo masih sering ikutan gak undiannya? Karena masih ada penarikan undian tahap kedua. Masih dong. Yuk kita lanjut minum lagi. Ayo. Bener-bener ya, kopi luwak hitam baru ini gak kemanisan. Mantap. Dharma sama Bule udah ke bidan. Kayaknya belum, Mas. Soalnya Bule aja belum pulang. Emangnya Bule kemana? Biasa, Mas. Ngurusin persiapan nikahnya Bu Ani sama Mas Ismet. Mudah-mudahan Bule nggak pecicilan ya. Oke, Mas. Aduh. Mama Utun kenapa? Dedek Utu minta es krim. Iya kan, Nak? Tuh, denger nggak, Mas? Jangankan Dede Utun minta es krim, minta nyawa Ayah Utun akan Ayah Utun berikan. Denger nggak, Nak? Dengarlah, masa denger dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bicara. Kebetulan banget pas Ibu lagi ngepel. Nyapu. Apa ya? Lah itu Ibu tahu bedanya nyapu dan ngepel. Tapi kenapa Ibu nggak tahu bedanya yang logis dengan yang tidak logis? Bu, tak kasih tahu. Syarat mahar yang diberikan Ibu kepada Mas Ismet itu tidak logis, tidak masuk akal, tidak masuk di nalar, mengada-ada. Ibu udah sekalian aja gitu nyuruh Mas Ismet buat bangun 1000 candi dalam waktu semalam. Emang dipikir Mas Ismet itu siapa? Bandung Bondowoso. Bu, tolonglah jangan tidak kejam. Saya pikir hanya ibu kota yang kejam. Ternyata ibu lebih kejam daripada ibu jari. Ibu tiri. Ibu jarinya ibu tiri. Terserah. Pokoknya itu. Apa? Ampun, Wi, lu dari mana-mana mampir ke rumah orang, marah-marah begitu lu. Kagak baik, Wi. Gue cuma ngingetin. Lu inget, tuh, di perut lu lagi ada isinya tuh. Nggak kesian lu ntar sama anak lu. Kok sih kayak anak? Mak, nyuwun sewu. Saya nggak tahu apa yang Mak omongin, tapi ini semua nggak ada hubungannya sama Mak. Jadi dosa trikis. Ya maksudnya Bu itu kalau Dewi emosian nah nanti wataknya turun ke anaknya. Kan gitu ya Bu ya. Udah Pak, diam, gak usah dikasih tahu. Bu, saya mohon sama Ibu. Tolonglah ringankan syarat mahar yang diberikan untuk Mas Ismet. Tolong Bu, saya rela melakukan apapun agar pernikahan Bu Ani dan Mas Ismet berjalan sesuai rencana. Bahkan saya rela, kalaupun saya harus disamber geledek 13 kali. Asal nggak kena. Kena. Ya udah mah aja yang kesamber geledek. Lu yang mati. Jangan sampai Dede Utun denger. Tutupin. Enggak Mas. Itu suara Bule kan? Enggak Mas. Aku ke situ. Yanti ikut. Ayo. Gak usah maksa. Mahar anak saya urusan saya, bukan urusan situ. Bule, maaf. Nah, Poy. Iya, Bule. Tolong kasih tahu Ibu Ani tentang seluk-beluk permaharan. Mahar itu diakhiri dengan akhiran R, bukan L. Jadi mahar itu tidak perlu mahal. Maaf lagi, Bule.
Ibunya Bu Ani, mendingan kita ngobrol sambil duduk biar kagak pada emosian gitu. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kong pada bengong di mari? Kayak pada mau ngantri sembako aja. Siapa yang bengong? Heran. Mau sholat apaan? Oh, enggak kong. Tadi saya habis dari kamar mandi, kan batal wudhunya. Terus saya wudhu lagi. Kan jaga wudhu itu bagus, Kong. Nggak mesti mau sholat aja. Ya. Oh, iya. Jadi, ntar kalau lu dijemput sama malaikat maut, berarti lu udah keadaan berwudu. Iya. Pinter juga. Iya, bener juga, Kong. Nah, terus kalau kita berdua mau ikut dakwah, biar gue berdua dapat pahala. Pahala dakwah. Iya, boleh kan? Ya boleh lah, Kong. Bagus itu mah, Kong. Kan dakwah itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagus. Kan Rasulullah juga pernah bersabda, Kong. Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kong, maaf ya. Saya lagi sibuk, banyak kerjaan di gudang. Kalau mau nanya lebih lanjut, biar lebih jelas, nanya sama Paang aja. Ya. Jangan. Paang lagi sibuk. Mendingan baiknya kita ke sana aja. Pasar. Setuju? Iya. Oh, bagus. Cakep kalau gitu. Yaudah, kita kesana bareng ya. Ayo. Tuh. Bisa. Bantuin malah molor. Apa? Bu, Bang. Bang Jono nggak dibangunin tuh. Belajar malah tidur. Nggak tega bangunin. Lagian kata Bang Apoy, mendingan dia tidur daripada bangun tapi berbuat maksiat. Nih, uang. Beli makan lagi, nih udah lapar. Pakai rendang ya, Bang? Boleh. Gua dapat makan juga kan? Kirain makan aja bangun. Tahu tuh. Tur, beli nasi tempe aja deh, 4 bungkus. Wan, iko kesempatan yang bagus, Wan. Udah gulung indah dah. Ovi Vitaca Ciplik juga indah dah. Tombi juga indah dah, Wan. Iko kesempatan yang pas. Komo. Aduh. Wah, apa lagi? Pecinya miring, diluruskan dulu. Hampir saja menjatuhkan wibawa Anda. Yang gagawat. Komo. Assalamualaikum Bang Faang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anda duduk sini ya, biar nggak bosen. Sukron kasiron. Akhirnya Anda merasakan juga jadi Mas Tommy. Mau jadi Mas Ovi juga. Plus itu. Enggak deh, di sini aja udah tajam rasanya. Apalagi di situ, kuncing. Jaher, Mas Pak. Kalau Anda lihat, antum itu sedang tertekan ya. Antum sedang tertekan karena Ustadz Zainal ya. Karena Ustadz Zainal sudah membunyikan genderang perang terhadap antum ya. Mas Faang, hati-hati. Itu berarti antum sama beliau, maksud Anda Ustadz Zainal, sedang berada dalam persaingan dalam memperebutkan posisi menjadi calon imamnya di Fatin. Oh, Irman Gabuk, teruskan. Jadi begini Abang Faang. Kan selama ini yang posisinya aman itu Wan Faruk. Kalau Abang Faang selalu tertekan karena ada Ustadz Zainal. Ya kan? Alangkah baiknya kalau Abang Faang menyerah saja. Menyerah itu artinya mundur.
Silakan lanjutkan. Terima kasih banyak rekan Ilman. Untuk itu saya lanjutkan ya. Untuk itu adanya kita bertiga di sini untuk memberikan pencerahan kepada Bang Faang. Karena kita tuh merasa kasihan kepada Bang Faang. Setiap hari merasa kesakitan hatinya. Bang Faang, kalau kita bertiga punya usul, lebih baik Bang Faang menyerah saja ya. Dan ingat, menyerah bukan berarti kalah. Ya? Kev, bagaimana saudaraku Bang Faang? Apakah antum akan menyerah dan mengangkat bendera putih? Bang Faruk, Kang Irman, Kang Kabuk. Ya. Kalau kalian maunya begitu, ya udah. Saya nggak akan menyerah sampai sebelum Idul Adha ini. Prinsip hidup saya, sebelum perjuangan selesai, saya pantang menyerah.